Bagaimana caranya Ustadz? Yang 1 juta tadi Bang Wawan, kita letakkan di Bank Mandiri Syariah sebagai down payment. Masya Allah. Dibayarkan sama Bank Mandiri Syariah. 25 jutanya. Pilihannya banyak. Mau bayar yang 1 juta boleh. Mau bayar yang per bulannya 800.000 boleh. Mau bayar per bulannya 650 bisa. 650 itu berarti 3 tahun. 700 itu berarti 2 tahun. Yang 1 juta itu berarti 12 bulan. Pemirsa, para sahabat dan para jamaah Cahaya Hati TV atau Cahaya Hati Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kalimat yang pantas saya ucapkan saat ini, hanya ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atas semua nikmat yang Allah berikan pada pemirsa semua, termasuk kami yang berada di sini. Dan kalam Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Insyaallah. Kenapa kami ambil temanya tema pantai saat ini? Karena di pantai itu ada pasir. Dan salah satu yang bisa kita bawakan di Padang Arafah, karena di Padang Arafah adalah pasir. Ya. Dan yang kedua, kenapa pantai? Mataharinya. Karena di Padang Arafah juga matahari langsung. Subhanallah. Dan yang ketiga, kenapa di pantai? Di pantai ada pohon-pohon. Masya Allah. Dan sama juga situasional di Padang Arafah. Padang Arafah juga ada pohon. Padang Arafah juga ada pohon, tapi pohon kurma. Pohon kurma ya. Masya Allah. Nah, oleh sebab itu kenapa kami bawakan arahnya ke pantai? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum wa aktufuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Ya. Jadi bahasanya semua ini milik Allah. Semua ini ciptaan Allah. Semua ini adalah nikmat dari Allah. Masya Allah. Kalau Allah bukan punya Allah, kita ini hanya titipan. Kami pun berada di sini titipan sementara. Ya. Dan di sini Allah sedang berikan kami nikmat. Allah tidak berikan kami ujian dan musibah berupa tsunami. Andai kan ada tsunami, selesai semua sudah. Sampai kameranya pun tumbang ya. Masya Allah. Kita bersyukur, tak ada kalimat selain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, agar Allah tambahkan nikmat yang begitu banyak. Salah satunya adalah nikmat daripada kebaikan yang ada di tempat ini dan mendatangkan rahmat serta berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemarin cerita kita sampai mana? Kemarin kita udah sampai bermuhasabah kalau nggak salah. Dari muhasabah di sepertiga malam dibangunkan jemaahnya. Baik. Iya kan? Kita masuk kemarin itu sampai persiapan di tarwiyah ya. Tarwiyah benar sekali. Tarwiyah itu kita ulang kembali, artinya merenung. Iya. Nah, kemudian arti dari tarwiyah itu adalah mengingat dan mengenang dosa dengan cara kita bermuhasabah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lumayan ya, di sini bukan santai lagi, berisik jadi. Tapi tenang Bi, nggak masuk ya mudah-mudahan ya, subhanallah. Luar biasa. Nah, oleh sebab itu yang dilakukan oleh seluruh jamaah haji dan umrah tak lain tak bukan adalah mengingat dan mengenang dosanya dari tanggal 7 malam sampai dengan tanggal 8 malam. Karena tanggal 9 fajar kita sudah bertolak ke Padang Arafah. Nah, lalu pada tanggal 9 Arafah persiapan yang dilakukan oleh jamaah adalah kita arahkan mereka untuk menyiapkan baju-baju di koper kecilnya. Jadi koper kecil sudah siap di koper kecil. Kemudian yang dibawa hanya tas paspor. Isi tas paspor itu adalah buku doa yang kita lihat kemarin yang kecil. Masya Allah. Kemudian ada lagi buku doa Arafah Minah yang besar, zikir sama surat, 3 buku. Kemudian apalagi yang perlu dibawa? Jamaah kita sarankan untuk membawa mungkin perlengkapan seperti obat-obatan. Nah, setelah itu
apa yang dilakukan lagi oleh jamaah? Ya. Jamaah bukan jamaah tapi oleh petugas. Ya. Petugas menyuapkan Indomie. Masya Allah. Bukan Indomie, apa namanya? Kayak sejenis Mie mie. kelas, mie apa bukan? Oh, Pop pop mie. Nah, Pop mie. satu box Ya. itu isinya lebih kurang sekitar 12. Ya. Dan kemudian kita bawa lebih kurang sekitar 3 box. 3 box. Pagi, siang, sore. Kemudian disiapkan lagi botol aqua, ya. Aqua kita siapkan ada sekitar satu itu 12 yang botol menengah. Kita bawa sampai 5. Ya, 5 isinya 60 karena air panas. Seperti sekarang aja panasnya bukan main. Ya, luar biasa. Panasnya memang. Dahsyat. Beginilah Bang Wan. Bawanya haus, pengen rasanya. Boleh dong kami dibagi. Tolong ya, Bu. Boleh, Bu. Izin, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Izin, Bu. Alhamdulillah. Ya. Ini istri saya ya, Iya, jemaah ya. ini bukan Jangan tukang lupa. jual. Ini bukan tukang jual ya. Ya, iya, mantap sekali. Masya Allah. Maaf ya, Humairohnya Abi. Humairohnya Abi ini ya. Alhamdulillah, maaf. Wow. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin Anggap juga. aja ini kita minum air Zam-Zam. Ya. Jadi kita lanjutkan. Setelah itu kita prepare, jamaah kita arahkan untuk sholat subuh dan sholat subuh, kemudian sarapan, sehabis sarapan, kemudian jamaah kita ajak untuk menunggu bis. Naik ke atas bis, mulailah kemudian bis jalan, disitulah keluar kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sepanjang jalan kita labbaik Allahumma labbaik, jamaah lihat, kita masih mending berangkat menggunakan bis sampai ke Padang Arafah. Kemudian dalam keadaan tidak panas, dalam keadaan kaki tidak letih, dalam keadaan tidak berkeringat, masih ada AC bis. Sementara lihat di luar, mereka berbondong-bondong yatuka rijalan ala kulli domir, berjalan kaki. Bawa ada yang gendong anaknya di atas, ada yang gendong ibunya seperti Wais Al-Qarni, ada yang gendong bapaknya. Lihat, wahai para jamaah, betapa dahsyatnya. Wow, udah tumpah, pecah semua di bis, menangis. Insyaallah luar biasa. Maka lihat, mobil ambulan pun ikut keluar. Buat apa ambulan tersebut? Di dalam ada seorang yang sakit. Karena Al-Hajju Arafah, puncaknya haji itu di Arafah. Kalau sudah sampai di puncak haji Arafah, tidak ada yang tidak boleh ikut. Yang berangkat haji jatuh sakit di dalam rumah sakit harus keluar. Yang kena serangan jantung harus keluar. Yang berada dalam keadaan emergensi, ya darurat, maka dia dirawat di ambulan. Nanti sampai di Padang Arafah, pintu ambulan dibuka, dia harus ikut Arafah biar dia dapat gelar haji. Maka subhanallah, luar biasa, dahsyat. Maka oleh sebab itu para jamaah pemirsa sahabat Cahaya Hati dimanapun berada, Al-Hajju Arafah, puncaknya haji adalah di Padang Arafah. Karena di situ nanti Allah akan berkata, wa ya malaikatus sama wal janna unzuru ila dunya. Malaikat yang ada di langit, malaikat rahmat yang ada di dalam surga, tolong lihat ke muka bumi. Unzuru ilal Arafah, lihat di Padang Arafah. Wa kullu abdin, semua hambaku, bisujudi, sujud kepadaku. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Wa yazkurunallah, mereka sedang berzikir kepadaku. Allah bangga-banggakan, semua Allah bangga-banggakan. Maka wahai orang-orang yang sudah haji, yang sudah wukuf di Padang Arafah, jagalah baik-baik kebanggaan-kebanggaan Allah tersebut. Jangan rusak. Berapa banyak orang haji dibanggakan oleh Allah, pulangnya Masya Allah, haji kardus. Haji kardus apa haji kadrun? Haji mardus. Haji kardus. Masya Allah, luar biasa. Maka oleh sebab itu para jamaah pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada, yuk sama-sama, jangan sampai jaga baik-baik. Kemudian ketika itu juga kita sampai di Padang Arafah, jamaah kita suruh turun.
jamaah kita prepare. Ya, apa yang terjadi jamaah kita ambilkan tendanya. Setelah itu jamaah karena kebetulan namanya Haji Plus, ada sedikit lebihnya saja. Ada lebihnya. Apa lebihnya? Tendanya. Tendanya menggunakan kasur. Nah, jadi ketika jamaah sampai sebentar haji reguler dia hanya karpet. Dan mungkin sedikit bedanya di AC-nya. AC-nya itu freonnya lebih dingin ketimbang dengan yang reguler. Yang saya rasakan seperti itu. Tapi tergantung juga orangnya. Ketika orangnya hatinya ikhlas, hatinya tulus, selama ini banyak melapangkan orang lain. Nggak pakai AC pun sejuk. Walaupun di atas karpet pun sejuk. Karena saya waktu haji pun 2008 hajinya haji reguler. Kemudian apa yang terjadi? Setelah jamaah masuk kita bagi. Ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di depan. Apa sebab? Kalau bapak-bapak tidur mungkin agak sedikit kebuka, aman. Nah, kalau nampak ular kadut. Iya. Dan kita batasi juga setengah seperti soft sholat. Seperti apa namanya? Hijab. Oh, seperti ya. Karena bagaimanapun nanti ibu-ibu ketika tidur ya dia terlentang juga ada lekukan yang menonjol kan, atau jilbabnya tersingkap dan segala macam, itu membahayakan. Pokoknya semua ini di prepare ya, Bi. Ya, kita jaga betul-betul marwahnya. Makanya itu kemarin kan kita bahas adalah muru'ah. Muru'ah di saat tarwiyah, muru'ah di saat selesai umrah, muru'ah di saat kita di Mina. Nah, sekarang muru'ahnya juga ada di Padang Arafah. Jamaah kita suruh sarapan dulu. Bikin pop mie karena air panas disiapkan di sana. Masya Allah. Sudah bikin pop mie, kemudian jamaah minum, sudah selesai segar ambil wudhu, duha. Duha zikir sama surat, tidur. Setelah tidur nanti jam 11 kita bangunkan. Jam 11 kita ajak tuh mereka zikir Arafah. Dibaca tuh zikir Arafah. Salah satunya banyaknya mengagungkan Allah. Salah satunya kalimat yang paling utama di zikir itu adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu yang kita perbanyak. Nah, kemudian apalagi yang kita perbanyak para jamaah, para sahabat Cahayati di mana ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam 11 bangun. Selesai jam 11 bangun, kita ajak jamaah untuk menyegarkan diri. Kita minta jamaah untuk dia bisa ambil wudhu. Kemudian kita ajak juga dia makan siang lebih dahulu. Jadi makan siangnya curi star. Apa tuh, Di? Bisa gitu? Supaya nanti, karena kan puncaknya Arafah ba'da zawal ilal asar. Jadi ba'da zawal itu saat matahari pas di atas kepala. Waktu sebelum zuhur azan zuhur kumandang. Sampailah di waktu asar. Itu puncaknya. Di situ jutaan malaikat-malaikat rahmat turun. Di situ Allah sedang bangga-banggakan. Nah, kalau kita makan, apa yang mau dibanggakan Allah? Malaikat, lihat umatku, hambaku, mereka sedang hadir, datang dengan pakaian ihramnya, lusuh kumuh dan mereka menyembahku. Tahu-tahu kata malaikat, mana itu mereka sedang makan. Maka sebelum zawal itu kita ajak buat persiapan juga energi. Setelah mereka makan, otomatis kan menurunkan kondisi perut itu juga kan perlu prepare. Takutnya kalau dia makan waktu zuhur, yang ada ngantuk, yang ada dia kelelahan. Namanya orang siang panas makan, udah manusia itu dua. Kalau perut sudah kenyang, urat perut tegang, urat mata kendor. Ini kalau lapar, urat mata tegang, urat perutnya kendor. Nah, lalu apa yang dilakukan Bang Mawan? Subhanallah, luar biasa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh para jamaah kita di saat di Padang Arafah itu, setelah makan siang, mereka masuk ke tenda. Kita minta mereka buka Arafah. Disitulah kita mulai baca zikirnya, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kita tarik nafasnya. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu udah mulai tuh jamaah menikmati. La illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, ya Rabbana. Kita bawa muhasabah. Masya Allah. Dan sentuh hatinya. Ketika kita sudah kunci hatinya dengan muhasabah, mereka sedang asik nangis, kita tidak biarkan air matanya kering, kita hajar terus. Biar nangis terus ya, menyesali dosa-dosa yang sudah Kita bawa, ayo ayah bunda, silakan mantakalam bi kalimatin ya Allah ya Allah ya Allah alfan marra fadallahu ta'ala mihatan hajatuka. Barang siapa yang ketika berdoa mengucapkan ya Allah Allah sebanyak 1000 kali, maka Allah akan ampunkan dosanya. Allah akan kabulkan 100 hajatnya, 70 hajat dunia, 30 Amin ya Allah. 70 hajat dunia, 30 hajat akhirat. Masya Allah. 100 hajat. Ya, 100 hajat. Maka kita bawa tuh. Jamaah silakan berdoa. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ya bunda kami ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, belum sempat kami minta maaf kepadanya ya Allah. Ya Allah, kami ingin sujud ya Allah, tapi Masya Allah. mereka sudah berada di pengasihan-Mu. Ya Allah, itu udah pecah tenda. Tendanya yang pecah. Iya. Dengan suara tangiskan. Iya. Datanglah berbondong-bondong petugas. Ada apa? Ada apa? Kami bilang enggak, lagi muhasabah. Ada muhasabah itu. Sampai datang security. Masya Allah. Masya Allah ya bunda. Ada juga yang ketika dia bermuhasabah itu haus. Iya. Akhirnya Ustaz minum, silakan yuk sama-sama minum. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dik, sebelum lanjut nih Bi, ini ada dukungan nih dari Om LP Sultan Malano. Mantap, semoga Cahaya Hati wisata religi selalu sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dapat doa dari Om LP Sultan Malano ya. Terima kasih Om, selamat menonton Om ya, selamat menyaksikan. Dan satu lagi nih Abi, ada pertanyaan dari Bunda Nur Farida. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Bunda. Ya, selalu pantengin kita ya Bunda, Masya Allah. Mudah-mudahan Bunda nih nanti ya dapat tadi apa? beliau nelpon nih kayaknya. Oh iya, nelpon. Om LP. Bukan. Bunda Ibu Nur Farida. Oh iya. Oke, ini udah masuk pertanyaannya nih Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya. bagaimana kalau kita udah nabung tapi seminggu sebelum keberangkatan ada sesuatu hal sehingga kita tak bisa berangkat? Apakah bisa dipindahkan sama saudara? Maksudnya gimana? Bagaimana kalau kita udah nabung sebelum berangkat? Ya, sebelum berangkat. Maksudnya ini Keberangkatan, sebelum keberangkatan. Uangnya sudah terkumpul, Ya. kemudian sudah disetorkan ke Cahaya Hati. Ya, atau ke travel gitu ya. Tapi Seminggu kita nggak bisa kemudian berangkat. nggak bisa berangkat karena ada satu hal. Iya. Lihat halnya. Kalau Kalau halnya itu tidak urgent, Tidak. seperti sakit parah, tidak mendadak kali gitu ya. ya, dia. mending berangkat. Seperti mungkin anak pesta, kemudian atau cucu akikah, tinggalkan saja. Yang kalau ada yang meninggal dia Nah, lain hal kalau sakit keras, sakit keras, Ya. Masya Allah. sakit keras, atau mungkin orang tuanya meninggal dunia. Masya Allah. Nah, maka misalnya meninggal dunia, tapi kan yang orang tua meninggal nih seminggu sebelum berangkat, pasti bisa kan? Kita ikut kuburkan segala macam nenek. Iya. Kecuali dianya yang sakit keras, Iya. saya rasa berangkat. Ya, kalau masalah dialihkan bisa, cuman Iya. itu kondisionalnya visa sudah jadi atas nama dia. Karena Cahaya Hati itu prepare bang, 2 minggu sebelum udah selesai semua. Jadi kalau di Cahaya Hati Bunda Nur Farida, maaf sebelumnya, 2 minggu semuanya sudah ada. 2 minggu ya. Tiket sudah pasti, Subhanallah. sudah jelas, visa sudah jelas, Siksa udah jelas. kemudian hotel sudah jelas. di-booking, Ya, mantap. catering sudah siap, Catering sudah siap. atas nama masing-masing tuh. Oh. Ya, walaupun terus kemudian apa lagi yang berkaitan yaitu bis sudah kita booking, Bis sudah bayar. di-booking. Nah, kemudian apa namanya di kamar itu sudah ada tulisan nama Bu Nur Farida. Ya. Prepare kita 2 minggu sebelumnya 2 minggu sebelumnya udah siap. semua. Masya Allah. Jadi kalau dibalikin ke atas nama atau diwakilkan ke atas nama, Sayang susah. sekali. Bukan sayang, Oh, susah. susah ya. Bakal biayanya di situ akan ada
penalti. Penggantian nama. Penggantian nama, biaya pergantian nama itu Ya, pasti. otomatis panitia kerja lagi ya, Bi ya. Betul. Mungkin tim dan kru pasti akan bekerja lagi ya. Oke. Jadi usahakan jangan seminggu, Ya. sebulan sebelum kalau mau merubah. Sebulan sebelum mungkin masih bisa. Iya. Karena sebulan sebelum mungkin kita masih bisa sih menggantikan tiket dengan visa. Oh, sebulan sebelum ya. Baik. Oke. Luar biasa Bang Wan. Iya. Jadi Allahu Akbar. Ya, Bunda Nur Farida cukup jelas ya Bunda. Kalau sesuatu yang tidak urgent sekali, usahakan di tetap hadir gitu Bunda. Karena umroh, haji kecil atau haji itu adalah rukun Islam yang kelima ya. Berarti kita tuh diuji mungkin di hari mau hampir keberangkatan kita diuji dengan hal yang begini ya. Insya Allah kita tetap hadapi, namun kita tetap luruskan niat kita. Tapi kalau yang urgent kali seperti yang sakit keras atau apa, mungkin ya ada solusi lah nanti Bunda gitu. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita panggilan Allah itu lebih utama. Panggilan Allah lebih utama kan? Karena panggilan Allah itu cuma ada 3 Bang. 3. Panggilan Allah yang pertama yaitu hayya 'alas shalah. Kalau versi mana? Hayya 'alas Rasa di Madinah, padahal di Pantai Padang. Pantai Ayimani. Suasananya rasa di Madinah ini. Bukan. Rasa di Padang Arafah. Rasa di Padang Arafah. Allahu Akbar. Oke. Cuman bedanya Padang Arafah nggak ada motor, nggak ada. Iya, nggak ada. Ini Cuman kalau panasnya oke. Panasnya oke. Kemudian apalagi yang kedua? Panggilan Allah itu yaitu adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Masya Allah. Panggilan ke Baitullah. Dan panggilan yang ketiga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nggak ada lagi tuh, tapi semua ada. Itu kalau dipanggil yang ketiga tuh, Bi, nggak bisa lagi balik ya, Bi? Ya, nggak bisa. Kalau lagi panggilan pertama masih bisa balik. Ya. Panggilan kedua masih bisa balik. Panggilan ketiga kalau udah dipanggil nggak balik-balik lagi. Balik lagi. Nggak bisa tuh yang pertama dan kedua. Maka oleh sebab itu Masya jangan sia-siakan ketika ya kita sudah dipanggil. Maka seperti yang pernah kita sampaikan, waman balagha zadan aw rahilatan tablughu ila baitillah falam yuhajji awil umrah fa alayhi yamuta yahudan aw nasraniyah. Yang paling dekat kita dengan kita itu Bunda Farida adalah kematian. Apabila sudah diberikan oleh Allah kemampuan, namun dia tak mau berangkat haji dan umrah, maka Allah subhanallah luar biasa, masya Allah. Apa yang terjadi? Ketika dia matinya dianggap seperti Yahudi. Sayang kan, sudah ada uang, sudah prepare, sudah ditabung. Tinggal seminggu lagi, nama sudah jadi, tiket sudah oke, visa sudah jadi, semua sudah semua tentang beliau. Ya, oleh sebab itu. Ya. Ini tadi ada line interaktif mungkin Bang Wawan kita ya. Ada telepon ya? Ada telepon, rasa-rasanya. Oh, maksud Bunda Nur Farida maksudnya 1 bulan Ustaz. Kalau masih satu bulan tadi dijawab Abi udah bisa ya. Bisa Bunda ya. Kalau 1 bulan masih bisa diganti nama, balik nama. Kalau 2 minggu kayaknya udah nggak bisa lagi ya, Bi. Iya, karena kena penalti nanti. Udah semuanya jadi atas nama udah visa, terutama visa gitu. Iya, baik. Baik, kita lanjutkan? Ya, boleh. Oke. Lalu apa yang terjadi? Kami lakukan lagi apa yang perlu dilakukan lagi ketika di Padang Arafah. Ya. Tadi kita sudah sampaikan di jam 11 Cahayati kita bangunkan. Setelah jamaah kita bangunkan untuk ambil wudu, kemudian untuk makan. Setelah makan mereka ambil wudu. Setelah ambil wudu dengan sempurna, kita ajaklah jamaah tadi untuk prepare. Bukunya dikeluarin semua. Kita awali dengan membaca buku Padang Arafah. Kita awali dengan zikirnya Cahayati. Nah, setelah zikir Cahayati kita lakukan, kita ajaklah jamaah sampai datang waktu zuhur. Nah, ketika datang waktu zuhur, disitulah kita mulai melakukan yang namanya yaitu salat zuhur dan asar. Jamak tadi. Itu di jamak tadim ya. Jamak tadim qashar. Nah, setelah jamak tadim qashar, mulailah kita lakukan lagi yang namanya wukuf
itulah saatnya wukuf. Sehabis zuhur dan asar naiklah khutbah Arafah. Masya Allah. Naiklah khatib ke atas mimbar. Wah, disitulah isi muhasabah itu. Disitulah kita betul-betul khatib harus punya energi yang luar biasa. Panas, keringat, basah Bang Wawan. Tidak ada yang tidak basah. Maka disitulah kita betul-betul harus lillah. Salah satu muhasabahnya, salah satu ada 3 perkara. Mangkunna fihi, barang siapa yang melakukan 3 perkara ini, wahullahu fi kanafihi wa nasru alaihi wa rahmatuhu wa hasiban hisaban yasira wa dakhala jannah yasira. Ada 3 perkara yang akan memudahkan manusia itu mendapatkan pertolongan Allah, naungan Allah, kasih sayang Allah, malaikat-malaikat rahmat mendoakannya, hisabnya ringan, rezekinya dihantarkan, masuk surganya dengan mudah. Amin ya Allah. Nah, kita bawa lah. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, yaitu iza utiya syakaro. Jadi orang yang pandai bersyukur. Sudahkah kita jadi orang yang bersyukur? Situ kita bikin lagi itu jamaah, kita tekan segala macam. Kita kaitkan di mana dia selama ini menjadi orang yang kufur. Iya. Nah, kita merasa, semua serba merasa. Iya. Nah, sampailah selesai. Setelah selesai kita lanjutkan lagi dengan muhasabah. Iya. Di muhasabah itulah di waktu doa wukuf Arafah itulah. Hampir rata-rata air mata ngucur terus. Selesai itu kita ajak sampai datang waktu azan kumandang asar. Setelah kumandang asar kita ajak bermusafahah namanya. Bermusafahah. Ya, sebelumnya kita baca dulu zikir petang, zikir masura petang, zikir waktu sore pada asar. Habis itu kita ajak jamaah kemudian untuk bermusafahah, bersalam-salaman. Istri minta maaf kepada suami, kemudian anak minta maaf kepada orang tua. Masya Allah, luar biasa. Saat itulah kita ingin coba bayangkan betapa beruntungnya engkau wahai anak yang saat ini mungkin kau diberangkatkan haji bersama orang tuamu. Sementara kejadian yang terbalik dengan seorang yang dimuliakan oleh Allah dan baginda Rasulullah, yaitu seorang anak yang menggendong ibunya sampai ke Baitullah. Sementara engkau diajak, maka engkau lah anak yang paling beruntung. Semua segala macam kita sampaikan. Allah yarham. Di situ itu tak tahan lagi. Dan kemudian kita ajak berkeliling, jamaah saling memaafkan satu sama lain. Wah, sampai di ustadz itulah mereka berucapan terima kasih. Di situ iblis mulai masuk. Lihat mereka mengucapkan terima kasih kepada engkau wahai pembimbing. Di situ hati-hati. Terpeleset saja sedikit sudah. Niat bukan karena lillahi ta'ala. Niat ingin cari pamor, niat ingin cari dipuji-puji sudah. Maka berat pujian itu. Maka kalau bisa jamaah kami sampaikan, jangan pernah memuji ustadz-ustadz. Ustadz juga manusia, kadang tak kuat dengan pujian. Berapa banyak ustadz-ustadz yang ketika dipuji terpeleset. Berapa banyak ustadz-ustadz yang mohon maaf dan batin, Masya Allah sampai-sampai dia menceraikan istri pertamanya. Gara-gara apa? Dapat pujian dari perempuan yang mungkin lebih muda daripada istrinya atau segala macam di padang Arafah. Karena mungkin selama ini perempuan itu berangkat tanpa suami dan segala macam. Ini hati-hati, perlu dijaga. Meruah, jaga marwah. Hati-hati wahai para pembimbing. Berat ya, ujian ketika kedekatan dengan jamaah itu berat. Maka boleh dekat, boleh curhat, tapi kalau bisa tidak sendirian. Seperti itu. Nah, ya, terus gimana mau? Pokoknya selalu di-maintain lah ya, Bia. Karena ya betul kata Abi di kajian-kajian sebelumnya, setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menggoda manusia, karena itu udah ikrarnya setan dan iblis ya. Jadi tetap selalu ya menjaga diri ya, Bia. Benar. Mengendalikan hawa nafsu, menjaga diri ya. Betul sekali. Makanya doanya Abu Darda itu kan ada 3. Dan itu juga kita baca di padang Arafah. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah, lindungi aku dari kejahatan hawa nafsu. Wa a'udzubika min syarri kulli daba'an taqizu min asyatiha, lindungi aku dari kejahatan makhluk yang ubun-ubunnya ada di genggaman tanganmu. Pujian tadi. Iya, betul. Manusia yang muji.
Ma'udzubika min syarri syaitani wa syarri inna rabbi ala syiratil mustaqim. Lindungi aku dari bujukan iblis, rayuan iblis, syaitan dan bala tentara. Ya Allah. Karena kan iblis bisikin tuh, wih, akhirnya makasih ya Mas Wawan sudah nolongin saya. Mas Wawan udah ganteng, baik. Wah, udahlah ujung-ujungnya wah ini. Masya Allah. Habis itu nanti curhat-curhatan lewat handphone. Wah. Ustaz tuh cerita aja. Emang Ustaz pernah ngalamin, tapi saya bisa membatasin. Ketika itu saya bilang sama istri saya, tolong jawab. Kalau kamu sudah jawab, maka insya Allah dia akan berhenti. Nah, kalau saya mungkin jawab, nanti dibilang sok suci, sok ini segala macam. Iya. Nah, kita juga makhluk yang penuh kekurangan. Seperti itu. Maka kita tepis dengan cara yang baik. Baik. Masya Allah, luar biasa. Mungkin ada line telepon kita. Iya. Gimana? Ada line telepon yang masuk? Masya Allah. Karena nggak kelihatan ya Bang Wan? Iya. Karena hitam semua nggak kelihatan. Ini karena melawan ini backlight nama ini dia. Iya. Baik. Oke, ada pertanyaan lagi nih Ayah Bunda, bisa dilayangkan bersama kita di sini. Ya. Baik. Ada komentar positif ini. Masya Allah, tabarakallah, sukses terus buat Cahaya Hati Wisata Religi dari Bunda Fitriah Abdul Rasyad. Amin ya rabbal alamin. Baik, Abi gimana? Lanjut? Ya, boleh. Masih kuat ya? Masih kuat. Ini pelajaran kita di Allah Akbar. Ini latihan apa nih? Latihan tawaf lah ya, jujurnya tawaf. Wukuf ya? Oh, ini latihan wukuf ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena kayaknya kalau udah latihan kayak gini besok ada prakteknya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Ini belajar jadi petugas nih. Iya. Bi, biasanya kalau di wukuf di Arafah tuh ada minumnya nggak, Bi? Ada. Ada. Kalau gitu minum dulu. Baik, izin ya Bunda ya. Iya. Namanya kita kan menyampaikan dalam keadaan santai, tenang, tidak terburu-buru. Iya. Karena khawatirnya kalau kita nggak minum dehidrasi. Iya dong. Begitu juga di Padang Arafah. Iya. Dan sampai cairan kita berkurang. Karena sia-sia. Masih banyak rangkaian ibadah yang lainnya. Tetap minumnya air zam-zam. Betul. Makanya ini air zam-zam ini Bang Wan. Masya Allah. Bisa didapatkan bagaimana caranya? Oh, caranya dengan berbelanja di Cahaya Hati Store yang beralamatkan di Jalan Arifin Ahmad, tepatnya di kantor PT Cahaya Hati Wisata Religi ya. Ayah dan Bunda dengan membeli air zam-zam ini dengan harga Rp35.000, Ayah dan Bunda sudah terdaftar menjadi donatur atau investornya akhirat Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan belanja di sini Ayah dan Bunda sudah berinfak. Itulah artinya ya. Jadi jangan lupa untuk belanja mulai dari harga 35 ke atas. Air zam-zam 35, terus, celengan 200. Kalau belanja pakai apa sih yang dapat diskon itu ya? Kalau belanja pakai Bank Syariah Mandiri. Dengan cara? Dengan cara Ayah dan Bunda daftarkan diri dulu, buka rekening dulu, dapat kartu ATM ya, belanja di Cahaya Hati Store, nanti di sana belanja dengan 200.000 ke atas. Nanti akan dapat potongan atau diskon dari Bank Syariah Mandiri. Syarat ketentuannya berlaku ya. Allahu Akbar. Dan itu juga udah menjadikan Ayah dan Bunda donatur atau investor akhiratnya Allah juga. Allah ya. Luar biasa, dahsyat. Semuanya diberikan kemudahan oleh Allah bersama Cahaya Hati. Karena Cahaya Hati bagaimana supaya semuanya itu bisa terjangkau dengan jamaah. Betul. Kebetulan ada program ditawarkan dan disuruh saya tanda tangan, udah nggak usah banyak tanda tangan aja kata orang Bapak di saya. Supaya harga Ustaz itu bisa dibeli sama jamaah. Jadi jamaah beli dengan 50%. Berarti bagaimana dong Ustaz? Ustaz rugi dong? Enggak, kami nggak rugi. Karena apa? Sisanya dibayarkan oleh Bank Mandiri Syariah. Karena Bank Mandiri Syariah dari keuntungannya ingin berjariah juga untuk pesantren Cahaya Hati. Masya Allah. Luar biasa. Aduh. Terima kasih, ini acara kita sampaikan juga lewat adanya dukungan kerjasama dari Bank Mandiri Syariah, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, yang dikelola baik dengan oleh Ibu Riri. Iya, alhamdulillah. Ibu Riri itu salah satu orang yang mensupport Cahaya Hati juga dalam finance lah jatuhnya ya. Maksudnya pembiayaan untuk para jamaah kita. Masya Allah. Dan satu lagi Bi, ucapan terima kasih juga buat Mbak Komaria selaku orang BPN ya. Oh, Masya Allah. Ya, orang BPN yang mengurus pengukuran tanah wakaf kemarin. Alhamdulillahnya kenapa ya Bunda? Dia juga berpartisipasi dalam berbelanja di Cahaya Hati Store. Dia udah order 2 buah celengan Ka'bah.
Alhamdulillah. Masya Allah, berarti dia sudah menjariahkan sebesar 50.000 rupiah. 50.000 rupiah, Karena Masya kan Allah. 25.000 kali 2 50.000. Iya, betul sekali. Kemarin 75.000 sebesar sangkar burung. Iya. Berarti kalau 50.000 di bawahnya. Dan terima kasih juga buat sahabat saya di Padang Panjang, ada Anton ya, fotografer. Juga udah pesan satu celengan Ka'bah. Insya Allah hari Senin sambil jalan pulang saya berjumpa dengan beliau, menyerahkan celengannya ya, dan juga ditambahnya juga wakafnya sekian ya, 25.000 untuk masjid katanya. Alhamdulillah. Terima kasih buat donatur-donatur dan investor akhiratnya Allah. Mudah-mudahan amal jariahnya membuat rezekinya berlipat ganda. Bagaimana yang belum ikut, Bang? Yang belum Tapi ikut, mau ikut nih, iya. gimana caranya? Caranya gampang ya. Tadi sudah Bang Wawan bilang, kalau ingin jadi donatur atau investornya akhirat Allah ya, investor akhiratnya Allah, dengan cara berbelanja di Cahaya Hati Store, beli air zam-zam udah jadi investor, beli celengan 200.000 jadi investor, dan satu lagi dengan bergabung menjadi jemaah Travel Cahaya Hati juga sudah jadi investor akhiratnya Allah. Masya Allah. Dan satu lagi, ada lagi nih Bi, Ya, yang mau donasikan material bangunan bisa langsung dikirim ke Japura di lokasi pembangunan pesantren kita. Tepatnya di mana, Bi? Kelurahan Sidomulyo Timur, Ya, Jalan Kebon Pisang, Jalan Kebon Pisang, Kecamatan Lirik, Kelurahan Desa Sidomulyo. Ya. Terus ada yang Terakhir dengan cara jamaah Nah, yang belum punya porsi haji reguler, yang belum pernah punya porsi haji reguler, nggak punya uang nih, nggak punya uang, cuman ada modal 1 juta nih, cuma ada modal 1 juta loh, ya. datang ke Cahaya Hati, bawa duit 1 juta itu, Ya, jamaah bisa dapat porsi haji reguler. Karena daftar sekarang 22 tahun. Bagaimana kalau daftar besok-besok udah berapa puluh tahun? 1 juta tadi Ustadz? Iya, bawa ke Cahaya Hati. Iya. Terus kan bayar porsinya 25 juta Ustadz? Iya. Dibayarkan sama siapa? Dibayarkan sama Bank Sinarmas Syariah. Masya Allah. Kita sudah kerjasama, kemarin sudah dikontrak juga sama Bu Intan. Dan sebenarnya jamaah sudah banyak. Tapi entah kenapa nih Bu Intan tahu-tahu datang segala macamnya. Ya mudah-mudahan Bu Intannya masih mau berkolaborasi dengan Bank Mandiri, dengan Bank Sinarmas Syariah. Berarti Sinarmas sudah ada syariah juga ya, Bi? Iya. Masya Allah. Kalau saya bilang Sinarmas rasanya kehilangan Bu Intan. Kenapa Karena gitu? Bu Intan sudah menginvestasikan Sinarmas sebenarnya ke Cahaya Hati. Masya Allah. Jamaah Cahaya Hati itu banyak yang sudah mau daftar dengan yang 1 juta tadi. Masya Allah. Tapi mungkin ada ada ibarat katanya mungkin miss, ya. Maka kita titip nih pesan Bank Mandiri Syariah Pekanbaru. Iya. Ya, rekrut kembali Bu Intan. Karena beliau bagus. Iya, Masya Allah. Adab beliau bagus, tingkah laku beliau bagus, apalagi penyampaian beliau juga bagus. Lisannya bagus ya. Semangat beliau bagus. Masya Ya. Allah. Sebenarnya banyak, cuman kita tahan nih jamaah kita nih. Karena kan kita pengen Bu Intan tetap eksis di Bank Mandiri, di Bank Sinarmas Syariah. Ya, mudah-mudahan Bu Intan ya yang... Dan ini didengar juga oleh Ya. Bank Sinarmas, Ya, terutama tentunya. kepala cabangnya Pak Ezi. Masya Allah. Ya, maaf ya Pak Ezi, saya sampaikan bagus beliau Pak Ezi. Ya, bukan endorse, bukan karena endorse dia ya? curhat, enggak. Bukan. Kita sangat-sangat sayang Iya. saja. Ya. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya Ustadz? Yang 1 juta tadi Bang Wawan, kita letakkan di Bank Mandiri Syariah. Ya. Sebagai down payment ya. Masya Allah. Dibayarkan sama Bank Mandiri Syariah. Ya. 25 jutanya. Ya. Pilihannya banyak. Pilihannya banyak. Mau bayar yang 1 juta boleh. Ya. Mau bayar yang per bulannya 800.000 boleh. Ya. Mau bayar per bulannya 650 bisa. Ya, Masya Allah. 650 itu berarti 3 tahun. Ya. 700 itu berarti 2 tahun. Subhanallah. Yang 1 juta itu berarti 12 bulan.